Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit untuk di ROM Nusantara Project. Dan ini versi 2.3 Android 11 yang pertama ya. Dan ini masih beta 3 ya, belum yang versi stabilnya. Dan pasti masih ada bug ya, wajar ya, kita wajarin. Dan ini penggunaan saya sebelumnya untuk sosial media dan game, dan di dua-duanya enak. Sosial media hemat baterai, layarnya juga sensitif, stabil. Buat game juga lumayan hemat ya, nggak cepat panas. Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage. Oke guys, jadi kali ini saya akan review dikit untuk di penggunaan saya di ROM Nusantara Project. Dan ini penggunaan saya buat game dan sosial media. Di sini saya pakai game dari PUBG ya. Dan di ROM ini cuma ROM yang vanilla tanpa gaps, jadi kalian harus include gaps ya. Dan buat kalian yang pengen update dari Android 10, disaranin clean flash juga ya, biar nggak ada masalah karena beda versi Android guys. Dan mudahan sebentar lagi ada updatean yang versi stabil yang mudahan ya. Dan di ROM ini karena versi vanilla, jadi aplikasinya nggak terlalu banyak sesuai gaps yang kalian install. Dan saya install gaps yang basic, jadi nggak terlalu banyak aplikasi Google ya, sengaja. Di sini saya lihat dari kamera standar bawaannya, kamera MIUI, AI-nya ada, tapi di dalam video stabilisasi gambarnya nggak ada ya. Tapi untuk video sebenarnya ini normal. Dan saya juga sudah install Gcam di sini guys. Di Gcam juga normal, video normal, semua normal ya. Menurut saya untuk bagian kamera masih aman di sini, normal. Dan untuk perekam layar kalian bisa cari di status bar, dan ini juga aman-aman aja untuk perekam layarnya. Jadi untuk rekam layar begitu kalian klik langsung memulai begini ya. Cuma normal, saya sudah cobain. Dan sisa di status barnya ada FPS info, Nusantara Parts. Jadi kalau kalian mau cari FPS info ada di status bar juga ya, ataupun di Nusantara Parts juga ada. Dan di ROM ini juga fiturnya lumayan lengkap ya. Jadi buat kalian yang sudah pernah cobain ROM Corvus sebelumnya versi 10.0, jadi kalau dilihat sama ini, kalau saya perhatikan bugnya memang hampir sama, dan itu wajar ya. Dan perbedaannya di sini fiturnya lebih lengkap untuk di ROM Nusantara Project guys. Kalau di ROM Corvus sebelumnya fiturnya nggak terlalu banyak kayak ROM ini ya. Dan di Corvus juga customisasi nggak ada. Di sini masih lah bisa kayak header image masih bisa. Dan kalau dari aplikasi sama aja, sama-sama yang tanpa gaps ya. Dan ini pakai kernel standar dari Extended. Kalau kernelnya menurut saya sama-sama pakai Extended. Dan di ROM ini juga layarnya sensitif, tapi saya nggak tahu sudah include thermal engine atau enggak. Tapi kalau kalian mau nambahin thermal engine dari root juga nggak masalah, terserah ya. Dan kebetulan saya juga sudah install Magis ya. Jadi saya pakai Magis 21.0 dan ini yang support di Android 11 ya. Saya juga sudah install modul untuk unlock PUBG karena saya ngegame PUBG pakai 90 fps mode ekstrim ya. Dan untuk ngegame PUBG sendiri sudah enak, masih stabil, mirip-mirip lah dengan ROM Corvus. Kalau kalian pernah cobain Corvus yang terbaru, performa menurut saya sama karena kernelnya juga sama ya. Kita lihat dari tentang ponsel versi Android. Dan kita lihat di sini guys, 2.3 beta official, dan kernelnya memang tetap extended ya, rata-rata pakai extended memang semua custom ROM. Si Linuxnya juga sama permissive, jadi kurang lebih menurut saya dengan ROM Corvus ini memang mirip-mirip. Cuma bedanya di sini customisasinya sama, dan bugnya juga sama-sama di lokasi belum bisa, dan itu wajar ya karena masih awal guys. Kita lihat yang lain, kita lihat di sistem, opsi developer, memori. Di sini memorinya dan sedikit lebih lega sebenarnya daripada ROM Corvus. Dan kita lihat di layanan yang berjalan, oke, mirip-mirip dan lumayan lah. Menurut saya kalau ROM yang banyak customisasi kayak Corvus Nusantara segini sudah oke. Dan biasanya kalau di ROM yang minim customisasi kayak Lini aja bisa sampai 1 gigaan ya biasanya guys. Oke, kalau sistemnya semuanya sama aja, dan di sini kekurangannya juga nggak ada face unlock, tapi fingerprint normal, double tap normal, semuanya normal. Double tap, fingerprint normal, face unlocknya yang belum ada, dan di lokasinya ngebug ya. Jadi untuk share lokasi di sini agak lama, memang ngebug lah bahasanya begitu guys ya. Dan dari suara, kita lihat di suara ya, di sini kita klik oke, bisa untuk ganti nada dering, beda dengan di versi Android 10-nya ya, agak beda.
Kalau di sini untuk ganti nada daring bisa guys. Jadi kalian yang lihat di sini, kalian perbandingan di versi yang Android 10 Android 11 di sini sudah bisa. Kalau di Android 10 nggak bisa ya, dia pasti force close langsung guys kayak gitu. Dan untuk ngecasnya juga di sini lumayan cepat ya untuk fast chargingnya. Dan yang lainnya sih sama aja kayak tampilan. Kalau menurut saya sama aja, ada yang sedikit berbeda kayak di status barnya mungkin ya. Dan kita lihat di baterai guys, baterai sisa 10% ya. Dan di sini penggunaan saya, kita lihat di sini penggunaan layarnya 5 jam 31 menit dan penggunaan penuh terakhirnya 18 jam yang lalu. Kalau sekilas kalau kita lihat sih borosnya 5 jam. Kalau di Corvus itu bisa sampai 7 jam lebih. Tapi kita lihat di sini penggunaan baterainya langsung biar lebih jelas ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan di sini saya ngegame PUBG hampir 3 jam pakai device ini ya. Dan ini lumayan enak menurut saya buat game PUBG hampir 3 jam dapat shot layar 5 jam setengah. Ini menurut saya sudah lumayan hemat ya. Dan sehingga YouTube nggak terlalu banyak sih saya streaming, kebetulan lebih banyak ke game ya, ke penggunaan saya sebelumnya. Dan kalau dilihat dari game PUBG 2 jam ini sudah oke menurut saya guys, sudah lumayan hemat. Kalau PUBG yang dikurangin mungkin shotnya bisa bertambah kayak gitu, dan ini hemat ya. Kalau dilihat dari grafisnya juga pada saat main game, nggak ngegame tuh lebih hemat baterai dan oke. Di sini lagi kustomisasinya dan customisasinya kayak gini ya. Ini Nusantara Pass, Linux-nya kayak gitu. Tema juga bisa, kalian bisa ganti tema kalau kalian mau, dan settingannya kayak gini lebih simple menurut saya. Nggak tahu simple karena belum ditambah lagi atau gimana, tapi sudah bagus sih sebenarnya. Sudah ada double tap to select, 3 jari screenshot. Kalau di Corvus belum ada swipe untuk screenshot. Di sini untuk settingannya agak lumayan daripada nggak ada ya. Untuk settingan baterai juga ada. Ini untuk jaringan traffic indicator juga ada, untuk sinyal, button, navigasi, power menu, jadi semuanya ada ya. Dan saya sudah cobain untuk di bagian hotspot juga normal, hotspot bluetooth normal semua ya, nggak ada masalah di sini. Dan untuk jaringan juga banyak di sini, fitur-fiturnya bukan fitur sih sebenarnya, pilihan ya, pilihannya juga banyak, jadi nggak ngaruh sih sebenarnya. Tetap banyak 4G only juga ada ya, jadi di ROM ini sudah enak menurut saya guys. Dan untuk game juga enak, stabil, nggak cepat panas. Dan kita tes bentar di PUBG ya. Oke guys, jadi kita akan tes di PUBG bentar ya. Kalau dilihat dari setting grafis 90 fps ini stabil ya, 60 fps untuk bawaan. Tapi ini pakai modul ya untuk aktifin grafiknya. Kalau nggak pakai modul paling smooth hack gitu guys. Dan ini sudah enak sih sebenarnya, standar sudah oke, audio high. Dan kita tes bentar di PUBG ya.
Oke guys, jadi dari tadi saya ngegame di menit 10 menitan dan baterainya sudah lowbat ya. Jadi kayak gitu doang dan suhunya 42 derajat. Walaupun lowbat ini masih enak, masih stabil ya menurut saya guys. Dan ini sudah lumayan enak buat game, buat sosial media juga enak juga ya. Layarnya sensitif dan bugnya tetap ada ya guys. Cuma tergantung kalian lagi kalau mau pakai atau enggak, terserah. Dan buat kalian yang suka video jangan lupa like, share dan subscribe.